Selamat datang di Tripod Studio dalam segmen Genesis. Alkitab adalah sebutan untuk sekumpulan naskah yang dipandang suci dalam Yudaisme dan kekristenan. Dengan jumlah total penjualan lebih dari 5 miliar kopi, Alkitab secara luas dianggap sebagai buku terlaris sepanjang sejarah. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Alkitab. Dengan ditemukannya mesin cetak bergerak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, kita dapat memiliki Alkitab sendiri di rumah kita masing-masing. Bahkan dengan kecanggihan teknologi dewasa ini, kita sudah mengenal Alkitab dalam bentuk elektronik di komputer maupun smartphone Android kita. Lalu, bagaimana Gutenberg membuat mesin cetak bergeraknya dan seperti apakah kisah percetakan Alkitab pertama di dunia? Namun sebelum itu, pastikanlah Anda sudah mensubscribe channel Tripod Studio ini. Jika belum, maka Anda tahu persis apa yang harus dilakukan, bukan? That's right, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali Tripod Studio mengupload video baru. Oke, lanjut. Selama abad pertengahan, tidak banyak orang memiliki Alkitab atau buku bacaan apapun. Teks Alkitab disalin dengan tulisan tangan pada papirus, kulit hewan ataupun pada kertas produk awal oleh para biarawan. Alkitab pada saat itu dapat dikatakan sebagai barang yang mewah dan sangat langka. Hal ini disebabkan karena membutuhkan biaya yang besar untuk bahan bakunya, karena memerlukan waktu penyalinannya yang sangat lama, sehingga hanya beberapa gereja dan para bangsawan saja yang dapat memilikinya. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang dapat membaca buku atau Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, sebab buku-buku yang langka dan sangat mahal tersebut, termasuk Alkitab, hanya tersedia dalam bahasa Latin, bahasa yang dimengerti hanya oleh segelintir orang dan beberapa pendeta saja. Orang-orang awam bergantung pada imam setempat, serta lukisan atau patung-patung yang dijadikan informasi mengenai isi Alkitab. Salah satu perubahan besar pada abad 15 mempunyai dampak besar pada keadaan yang seperti itu. Pada tahun 1450-an, Johannes Gutenberg, anak bungsu pengusaha kelas atas yang mengawali karirnya sebagai tukang pandai emas, dia mengutak-atik huruf-huruf yang ditakiknya pada kayu. Ketika salah satu huruf jatuh di atas pasir, terbentuklah bekas huruf terbalik yang membekas di pasir itu. Lalu berpikirlah dia untuk membuat huruf terbalik dan ditempelkan pada tinta, kemudian dicap pada kertas dan jadilah huruf cetak. Johannes Gutenberg pun kemudian membuat huruf-huruf cetak melalui eksperimen pada keping-keping logam yang dapat dipindah-pindahkan. Untuk buku yang hendak dihasilkannya, Gutenberg memilih tulisan bergaya gotik dalam bahasa Latin. Berbekal kemampuannya di bidang pengolahan logam, ia mengukir huruf pada permukaan balok kecil dan baja, sehingga tampak seperti gambar timbul atau stempel. Stempel baja ini kemudian ditekan pada sebuah lempengan logam yang lunak berukuran kecil dari tembaga atau kuningan. Hasilnya disebut matris, yaitu gambar yang telah tertancap pada lempengan logam lunak yang rupa maupun bentuknya sama dengan gambar timbul pada baja. Tahap berikutnya, Gutenberg membuat cetakan untuk menuang cetakan itu besar ukuran kepalan tangan manusia dan terbuka di bagian dasar serta atasnya. Matris sebuah huruf kemudian diletakkan pada dasar cetakan tersebut dan kemudian logam cair dituangkan ke atasnya. Campuran logam itu sendiri dari timah hitam, antimoni, dan bismut yang bisa mendingin dan mengeras dengan cepat. Campuran logam yang diangkat dari cetakan meninggalkan gambar huruf timbul pada salah satu sisinya dan disebut type. Proses itu diulang sampai mencapai jumlah yang dikehendaki dari huruf yang sedang dihasilkan. Kemudian matris diangkat dari cetakan dan diganti dengan matris untuk huruf berikutnya. Jadi, berapapun banyaknya tipe untuk huruf dan simbol dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Semua tipe memiliki tinggi yang sama sebagaimana dikehendaki oleh Gutenberg. Berikutnya adalah tahap pencetakan buku. Johannes Gutenberg memiliki Alkitab untuk disalin dengan menggunakan mesin cetak bergerak temuannya. Hal ini membuat Alkitab menjadi buku pertama yang dicetak dengan menggunakan mesin cetak bergerak. Ia menggunakan type untuk menyusun kata-kata dan membentuknya menjadi baris-baris dan naskah. Setiap baris yang diberi garis tepi supaya jaraknya seragam. Dengan menggunakan sebuah baki, ia menyusun baris-baris tersebut menjadi lajur naskah.
2 lajur pada satu halaman. Halaman naskah ini dipertahankan posisinya pada besar mesin cetak yang rata. Kemudian dilembabkan dengan tinta hitam bercampur minyak. Gutenberg pun memulai proses pencetakan dengan menyusun halaman buku dalam cetakan timah. Ia dapat menghasilkan salinan dalam jumlah besar. Istimewanya lagi, produksi dapat bersifat massal dan biaya produksi jauh lebih kecil daripada salinan tangan. Dengan mempekerjakan 15-20 karyawan pada bengkel percetakannya, Johannes Gutenberg merampungkan pencetakan Alkitab pertama di dunia pada tahun 1455 yang dikenal sebagai Alkitab Gutenberg. Alkitab Gutenberg dicetak sekitar 180 salinan. Setiap Alkitab memiliki 1282 halaman. Masing-masing memiliki 42 baris dan dicetak dalam 2 lajur. Lukisan tangan yang indah pada judul serta pada huruf pertama setiap pasal menambah estetika Alkitab tersebut, serta memiliki 2 jilidan pada setiap Alkitab. Johannes Gutenberg sukses membuat dunia kagum pada saat itu. Orang-orang terpukau sewaktu membandingkan Alkitab-Alkitab tersebut. Setiap kata berada pada posisi yang sama. Hal itu mustahil dilakukan dalam dokumen yang ditulis dengan tangan. Profesor Helmut Presser, seorang mantan direktur Museum Gutenberg, mengemukakan 3 alasan kenapa Alkitab Gutenberg unik. Pertama, Alkitab Gutenberg adalah buku pertama yang dicetak di barat dengan huruf-huruf lepasan. Kedua, Alkitab Gutenberg adalah Alkitab yang pertama kali dicetak. Ketiga, Alkitab ini luar biasa indahnya. Profesor Presser menulis bahwa dalam Alkitab Gutenberg, kita dapat melihat tulisan bergaya gotik dalam bentuk yang terbaik. Hingga sekarang, Alkitab Gutenberg yang masih bertahan diperkirakan jumlahnya ada 48 buah. Beberapa di antaranya tidak lengkap, tersebar di Eropa dan Amerika Utara. Salah satu salinan yang paling indah adalah Alkitab Perkamen di Library of Congress di Washington DC. Kemudian pada tahun 1996, muncul temuan yang menjadi buah bibir masyarakat. Bagian lain dari Alkitab Gutenberg ditemukan di antara arsip gereja di Rendsburg, Jerman. Itulah Alkitab Gutenberg atau yang juga dikenal dengan Alkitab 42 baris, Alkitab cetak pertama di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini memperkaya wawasan Anda tentang Alkitab dan penemuan mesin cetak bergerak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. God bless you all.